Terbaru, PM Malaysia mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar RM500 kepada student Indonesia dari Aceh dan Sumatera Utara yang belajar di Malaysia. Saya atas nama masyarakat, juga mantan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia tahun 2007-2008 mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ingat, saat rakyat kamu menderita, kami yang turun tangan, kami yang bertarung, kami yang menyelamatkan. Kalian cuma bisa menghina dari jauh, pura-pura hebat, tapi nyatanya tak mampu berbuat apa-apa. Ya, terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang sudah membantu kali ini kali kedua. Mereka membantu kita khusus untuk rakyat Aceh yang dampak banjir. Halo gengs, kali ini kita nggak bahas gosip, nggak bahas drama settingan, dan bukan juga konten sensasi buat cari ribut. Yang kita bahas adalah bencana besar yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Ribuan rumah rusak, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, dan sampai hari ini masih banyak yang berjuang sekadar untuk makan, berteduh, dan bertahan hidup. Masalahnya gengs, di tengah kondisi darurat seperti ini, ada bantuan kemanusiaan dari luar negeri yang justru tertahan dan belum bisa masuk. Bukan karena kurang niat, bukan karena logistiknya nggak siap, tapi karena status bencana nasional belum ditetapkan. Alasannya, katanya sih demi harga diri bangsa. Nah gengs, ini menarik. Harga diri itu penting, iya. Tapi kalau saudara kita lagi kebanjiran, kehilangan rumah, dan tidur beralaskan lumpur, masa iya harga diri lebih tinggi dari keselamatan rakyat? Lucunya begini gengs, di satu sisi kita bilang Indonesia negara besar, mandiri, kuat. Tapi di sisi lain, utang luar negeri jalan terus, hibah diterima, investasi asing disambut carpet merah. Begitu bantuan kemanusiaan datang, mendadak harga diri jadi naik level legendary. Sementara itu, Malaysia justru mengambil langkah nyata. Pemerintahnya memberikan bantuan RM500 per mahasiswa Indonesia asal Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana. Bukan pamer, bukan cari panggung, tapi bentuk empati dan persaudaraan. PMX sekali lagi buat kejutan, tapi kali ini bukan untuk rakyat Malaysia tetapi khusus untuk pelajar Indonesia yang sedang menuntut di negara kita. Baru-baru ni Indonesia diduga dengan banjir yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa, terutama di bahagian Sumatera Indonesia. Pejabat Perdana Menteri umumkan bahawa setiap pelajar Indonesia di Malaysia yang terkesan dengan banjir ini akan menerima sumbangan sebanyak RM500 seorang sebagai tanda ihsan persahabatan hubungan kekeluargaan antara dua negara. Inilah bukti kita bersaudara. Bila dia timpa musibah, kita hulurkan tangan tanpa mengira sempadan. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Respect tetangga kita Malaysia baru aja ngasih tamparan keras, tapi tamparan kasih sayang guys. Bayangin, pemerintah Malaysia resmi ngumumin bakal bagi-bagi uang senilai RM500 Malaysia atau 2 juta rupiah. Duit ini khusus mahasiswa Indonesia di sana yang keluarganya jadi korban banjir di Sumatera. Jadi anak rantau yang sedang cemas, yang mikirin keluarganya di kampung, itu sekarang seenggaknya bisa agak tenang lah. Ini tuh definisi tetangga rasa saudara. Di saat kita berduka, mereka gerak cepat bantu tolongin kita. Yuk buat pemerintah nanganinnya lebih satset ya, jangan sampai kalah dengan tetangga sebelah. Terbaru, PM Malaysia mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar RM500 kepada student Indonesia dari Aceh dan Sumatera Utara yang belajar di Malaysia. Sebagai rakyat Indonesia yang belajar di Malaysia juga, saya sangat berterima kasih dan respect kepada PM Malaysia, meskipun di kolom komentarnya pasti ada pro dan kontra dari rakyat Malaysia sendiri, tapi siapapun yang melihat bencana ini dengan hati dan rasa kemanusiaan pasti akan membantu sesamanya, dan semoga yang baik-baik untuk Malaysia, juga semoga dihindari dari pemimpin yang zalim, karena sampai sekarang di Aceh situasinya memang tidak baik. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka harus memulai hidupnya dari nol lagi, dan ada beberapa hal yang membuat kecewa juga dari kerajaan Indonesia sendiri. Sebagai rakyat biasa, saya cuma bisa membantu sebisa saya dan menyuarakan bahwa teman-teman di Aceh dan juga di Sumatera itu punya haknya untuk tidak ditelantarkan. Semoga yang baik-baik untuk Malaysia dan Indonesia.
dan semoga kita selalu bisa menolong sesama kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, alhamdulillah hari ini mengeluarkan pernyataan media bagi mahasiswa di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak banjir mendapat bantuan sekitar RM500 per orang. Dan itu tentu saja angin segar bagi masyarakat, khususnya pelajar Indonesia di Malaysia. Saya atas nama masyarakat juga mantan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia tahun 2007-2008 mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga ini menjadi angin segar untuk mempererat lagi hubungan Indonesia-Malaysia. Walaupun bantuan secara fisik tidak bisa masuk, tapi apa yang dilakukan ini sebuah contoh bahwa dimanapun dan kapanpun bisa memberikan kontribusi untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Indonesia negara maju, tentaranya hebat-hebat. Masa ngatasi bencana kayak gini aja minta bantuan logistik ke negara kami? Di medsos aja merasa yang terbaik, tapi kenyataannya nol besar. Ingat, saat rakyat kamu menderita, kami yang turun tangan, kami yang bertarung, kami yang menyelamatkan. Kalian cuma bisa menghina dari jauh, pura-pura hebat, tapi nyatanya tak mampu berbuat apa-apa. Halo guys, masih soal bencana Sumatera. Jadi ada sekitar 500 ton bantuan dari komunitas Aceh di Malaysia yang nggak bisa masuk, belum bisa masuk, karena menunggu status bencana nasional. Nah, sementara terkait status bencana nasional ini, Ketua DPD kita mengatakan, kenapa nggak segera dinyatakan sebagai bencana nasional? Karena harga diri bangsa kita tinggi. Wow, jauh lebih tinggikah daripada nyawa rakyatnya sendiri? Kenapa Bapak ini nggak ngomong soal harga diri kepada kakaknya sendiri yang menjadi DPO kasus C030 miliar ini? Ya, bicara soal harga diri ya. Begini, harga diri bangsa itu tidak diukur dari seberapa keras kita menolak bantuan luar negeri. Justru ya, ketika infrastruktur rusak, bantuan kurang, bencana semakin besar dan mungkin terus bertambah, sementara dana kita tidak mencukupi untuk menanggulangi. Nah, ketika negara menolak bantuan dari luar negeri, justru ini adalah kelalaian moral. Kita lihatlah, banyak negara-negara maju, Turki, Jepang, bahkan Amerika Serikat, mereka menerima bantuan dari luar negeri ketika mengalami bencana, dan mereka nggak merasa tuh harga diri bangsa mereka runtuh gara-gara menerima bantuan itu. Ya, jadi pernyataan ini memang sangat menyesatkan, seolah berusaha menggiring perdebatan publik dari hal-hal yang substantif soal bencana, tentang bagaimana pembangunan infrastrukturnya, bagaimana distribusi bantuannya, bagaimana alokasi anggaran dan transparansinya, kepada perdebatan semu soal harga diri bangsa daripada keselamatan rakyatnya. Rakyat ini butuh hal-hal yang konkret, butuh tenda, obat-obatan, butuh pakaian, butuh infrastruktur segera dibenahi agar nggak terisolasi, bukan slogan-slogan recehan. Anyways, kalau kita lihat negara kita ya, negara kita sendiri ini masih sangat bergantung pada hal-hal seperti itu soal bantuan luar negeri. Kita masih rajin kok ngutang ke lembaga-lembaga internasional, menerima hibah lah, dana hibah lah, investasi lah dari luar negeri. Jadi kan ini kan seperti hal yang munafik ya. Kenapa tidak ngomong soal harga diri bangsa ketika melakukan semua itu, tapi justru ketika menyangkut keselamatan dan nyawa rakyatnya sendiri, tiba-tiba ngomongin harga diri bangsa. Seolah semakin mempertebal citra bahwa memang pejabat kita menggiring rakyat untuk semakin kuat memahami bahwa mereka adalah anti kritik dan anti rasionalitas. Karena pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah rakyatnya. Rakyat yang terdampak, yang harusnya jadi prioritas. Ini kan semakin membuat kita bertanya-tanya ya, kenapa kok banyak sekali pejabat yang ngomong seperti inilah? Sebenarnya apa dan siapa sih yang mereka lindungi? Salam. Dari BSR Kuala Lumpur untuk kemanusiaan di Aceh sebanyak 3.000 kilo. sebanyak 3.000 kilo, berarti banyak 3 ton. Perubatan, makanan dengan pakaian dengan coklat. Ya, terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang sudah
membantu kali ini kali kedua. Mereka membantu kita khusus untuk rakyat Aceh yang dampak banjir dan tanah longsor. Di Pak, kita selalu menerima bantuan ya Pak. Kalau ada orang yang mau kirim bantuan untuk bencana Aceh, kita tetap menerima. Ya, kita pada prinsipnya namanya bantuan. Kita tidak kita persulit. Namanya bantuan kita terima dari mana-mana pihak. Nah, tadi alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Dokter Pak Patrick dari Kuala Lumpur yang telah membantu kita. Ini kedua. Beliau dan rekan-rekan membantu Aceh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah tuan-tuan, ini bahagian Indomie. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berjaya beli dalam 200 kotak Indomie, makanan segera yang sesuai untuk mereka makan. Dan mereka minta data kurang-kurangnya mereka dapat makan Indomie agar mereka cepat untuk masak dan mudah untuk mereka makan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita beli dalam 200 kotak. Kita sekalikan dengan air, beras, minuman, biskut dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan penuhkan lori ini dengan makanan, air dan sebagainya, dan kita akan hantar ke kawasan banjir yang makan masa dalam 6 jam perjalanan insyaAllah. Jadi bila sampai sana kita akan selesaikan, habiskan. Kalau ada rezeki tuan-tuan semangat masuk lagi, saya akan pastikan insyaAllah lori ini akan penuh balik dengan sumbangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, teruskan menyumbang sama rakyat. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan mengembirakan mereka dan Allah ampunkan dosa kita insyaAllah. Keperluan yang paling mendesak khusus bagi membantu masyarakat Aceh yang teruk terkesan selepas daripada banjir Sumatera adalah bentuk keperluan makanan. Dan pada hari ini apa yang boleh kita saksikan, usaha yang digabungkan oleh pejabat Konsulat Jenderal Malaysia di Medan untuk mempersiapkan 1000 set spek makanan untuk dihantar dengan seberapa segera pada besok hari. Dan sehingga pada hari ini sudah masuk 2 minggu banjir berlaku, masih terdapat kawasan-kawasan yang masih tidak terjangkau dengan kenderaan baik truk maupun pacuan 4 roda. Ada yang terpaksa dihantar menggunakan bot, ada yang terpaksa dihantar secara kecil-kecilan dengan motosikal dan juga perjalanan kaki. Tapi inilah cabaran yang terpaksa kita lalui khusus untuk banjir di Sumatera Indonesia kali ini. Gengs, ini bukan soal negara mana lebih baik. Ini soal rasa kemanusiaan. Para relawan juga turun langsung ke lapangan. Mereka bawa obat-obatan, makanan, pakaian, bahkan coklat buat anak-anak. Ada dokter, perawat, dan tim medis yang sudah merawat ribuan korban. Sementara di lapangan, kondisinya jauh dari kata aman. Ada desa yang tertimbun lumpur, akses jalan terputus, listrik mati, air bersih langka. Bahkan ada kampung yang secara harfiah hilang dari peta. Gengs, kalau kita jujur, bencana sebesar ini nggak bisa diselesaikan pakai slogan. Rakyat nggak butuh kalimat kita kuat. Rakyat butuh tenda, obat, makanan, air bersih, dan tindakan cepat. Saran sederhananya begini, gengs. Menerima bantuan bukan tanda lemah, tapi tanda cerdas dan bertanggung jawab. Negara maju pun menerima bantuan saat bencana datang. Dan anehnya, harga diri mereka tetap utuh, nggak retak sama sekali. Nasihat buat kita semua, jangan biarkan perdebatan soal gengsi menggeser fokus dari penderitaan rakyat. Karena pada akhirnya, yang kebanjiran bukan konsep, yang kehilangan rumah bukan simbol, tapi manusia nyata. Gengs, bencana bukan hanya ujian alam, tapi juga ujian nurani. Apakah kita memilih saling membantu atau sibuk berdebat soal siapa paling hebat? Semoga saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan pemulihan yang lebih cepat. Dan semoga para pengambil kebijakan lebih mendengar suara rakyat daripada sibuk menjaga citra. Karena sejatinya, gengs, harga diri bangsa paling tinggi itu ketika negara hadir untuk rakyatnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap waras, tetap peduli, dan jangan lupa, kemanusiaan dulu, gengsi belakangan.